Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah Anda pernah mendapat undangan dari seorang pejabat atau seorang yang sangat berpengaruh? Bagaimana perasaan Anda? Oh, tentu senang dan pastinya bangga. Namun, ada satu undangan besar dari seseorang yang jauh lebih besar dari semua pejabat negeri ini. Dan undangannya jauh lebih penting dan urgen. Dia katakan, marilah. Ya, marilah. Undangan terbesar ini keluar dari bibir Yesus. Marilah. Dia tidak mengatakan, ayo lakukan ini atau jangan lakukan itu. Tetapi dia katakan, marilah. Perhatikan juga bahwa Yesus tidak mengatakan, marilah ke gereja atau marilah ke pastor. Dia katakan, marilah kepadaku. Undangannya adalah undangan untuk membangun relasi yang vital, yang dinamis, yang radikal dengan Tuhan. Undangan itu bersifat relasional. Mari, sekarang, jangan menunggu. Undangan itu begitu merdu dan sekaligus menuntut penerimaan kita secara spontan. Kita tidak perlu melakukan apa-apa selain datang memenuhi undangannya. Undangan istimewa itu ditujukan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat, yaitu semua orang yang tertekan dan terbebani oleh perasaan berdosa. Semua orang yang hati nuraninya merasa bersalah. Semua yang cemas tentang keselamatannya. Dan mereka yang ingin memiliki keselamatan itu. Undangan itu ditujukan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena takut menghadapi hari penghakiman dan tidak tahu bagaimana bertahan terhadap penghakiman Tuhan itu. Yesus tidak mengundang semua orang. Undangannya terbatas, yaitu mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak mengarahkan undangannya kepada mereka yang sombong, yang merasa diri kuat dan tidak perlu ditolong. Maka untuk benar-benar datang kepada Yesus, seseorang itu harus mengakui dia dibebani dengan beban dosa. Hanya orang yang mengakui bahwa dirinya terhilang yang dapat diselamatkan. Sebab memang undangan Yesus ini adalah panggilan untuk datang kepadanya menerima keselamatan. Undangan itu juga berlaku untuk orang-orang beriman yang lelah berjuang menjalani hidup kekristenannya dengan kekuatan mereka sendiri. Orang menjadi lelah secara emosional dan dengan demikian menjadi putus asa atau menyerah. Rasa putus asa ini bisa menyebabkan depresi
dan bahkan merusak iman seseorang. Iman seseorang menjadi rusak karena beban hidup, dan dia tidak bisa lagi melihat terbukanya pengharapan dari Tuhan. Putus asa karena tidak lagi mempercayakan hidup pada pemeliharaan Tuhan. Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Namun, dia tidak akan memaksa kita untuk datang kepadanya di luar kehendak kita. Dia lemah lembut dan rendah hati, sehingga kelegaan itu hanya akan diberikan kepada orang yang membuat pilihan pribadi untuk datang kepadanya. Dia lemah lembut, ia sangat mengerti setiap beban yang ada di dalam kita. Ia mengerti setiap dosa yang memperbudak kita, dan mengerti kebebalan kita yang bodoh dan menyesatkan. Ia lemah lembut, sebab dia memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Ia tidak menginginkan kesempurnaan dari kita. Yang dia inginkan adalah pengakuan kita bahwa kita gagal, dan kita sangat membutuhkan dia sebagai tujuan hidup, awal dan akhir hidup kita. Beban yang dia minta kita tanggung itu ringan adanya. Kuk itu ringan karena dia bersama-sama kita menanggung kuk itu. Jika dunia ini memaksa kita untuk melakukan ini dan itu agar dunia mencintai kita, maka kuk semacam itu sangat berat, bahkan menekan kita. Tetapi kuk yang diminta Tuhan untuk kita tanggung itu ringan, karena dia sendiri tidak lepas tangan. Ia bersama-sama kita, seperti telah ditunjukkannya ketika dia memanggul salib untuk kita. Beban itu benar-benar ringan, karena beban yang paling memberatkan dan paling mematikan, yaitu kuasa maut, sudah dia kalahkan dan tidak lagi berkuasa atas kita. Yesus sudah memasang kuk yang baru bagi kita. Kalau kita membiarkannya memasang kuk bagi kita, artinya dialah sekarang yang pegang kendali hidup kita. Kita tidak dibiarkan melangkah sendiri lagi, karena sudah merasa bebas dan lepas dari beban. Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita berserah kepadanya. Bukan dalam arti bahwa kita tidak perlu melakukan apapun. Bukan. Tugas, kewajiban, dan panggilan manusiawi kita tetap menjadi hidup harian kita. Berserah berarti kita menjalankan rutinitas hidup kita seperti biasa, namun disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan mendampingi kita. Kita harus berjuang sekuat tenaga, tetapi kemudian kita harus meletakkan semua perjuangan itu pada Dia yang punya rencana atas hidup kita.